Baik, masuk ke pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama, ketika kena penyakit ain, apakah harus diruqyah? Ada ulama yang berkata akan kehilangan masuk surga tanpa hisab atau kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Apa itu benar? Ini teman-teman rincian ulama ada tentang masalah itu. Kalau orang yang meminta ruqyah tanpa sebab, mungkin. Ya. Tapi kalau orang sedang sakit, orang sedang ada masalah, sementara dalil-dalil jelas sekali. Bagaimana tadi kita jelaskan hadis Bukhari, Nabi SAW langsung suruh bacain ruqyah ke anak yang sedang sakit gitu kan. Nabi SAW sendiri berkeluh kesah pada Jibril alaihissalam dan Jibril meruqyah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga pernah menyuruh seorang wanita peruqyah untuk mengajarkan ruqyah kepada Hafsah, istri beliau. Pernah juga ada Nabi SAW lewatin sebuah tempat, ada anak itu kayak punya masalah sakit. Kata ibunya, ya Rasulullah, anak ini sakit. Dan Nabi SAW memegang leher anak tersebut sambil mengatakan, keluarlah wahai musuh Allah. Lalu Nabi SAW jalan, pulang, lewat tempat yang sama ditanya, bagaimana anakmu? Dia bilang, setelah anda pergi tidak pernah lagi ada masalah. Dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah itu ya. Ada bahasan saya bedah buku, tulisan salah satu ulama, itu tentang ruqyah dan masalah ain dan sihir ini. Itu 3 jam kalau nggak salah di YouTube, itu jam, durasinya lama sekali. Dan itu memang sudah panjang lebar kita sebutkan dalil. Jadi banyak sekali dalilnya. Mungkin kalau saya tidak salah dalil tentang masalah bolehnya ruqyah ini lebih dari 30 atau 40. Banyak sekali. Sementara hadis yang menjelaskan tentang masalah tidak masuk surga tanpa hisab itu adalah sebuah hadis yang tentu ini butuh rincian dan pendapat ulama berhubungan dengan masalah itu. Jadi kalau kita mengatakan kalau orang minta ruqyah sementara dia sakit pun berarti dia tidak masuk surga tanpa hisab. Lalu bagaimana kita mempertemukan dengan dalil yang puluhan jumlahnya menyuruh kita untuk beruqyah gitu kan? Maka ini tentu butuh jalan tengah. Yang paling tepat adalah Allahu a'lam, yang saya berpegang pada pendapat itu ya, yang mengatakan bahwasanya kalau dia tidak ada sebab, gak ada apa-apa, lagi sehat, ruqyah saya dong, tiba-tiba. Gak ada apa-apa, gak ada gangguan, gak ada apa. Ini mungkin bisa masuk dalam kategori hadis itu. Atau juga ada pendapat ulama yang mengatakan dimaksud dengan ruqyah secara etimologi bahasa, yaitu mantra yang ditiupkan. Sehingga bukan ruqyah syar'i yang dimaksud. Dan sekian banyak pendapat ulama dalam masalah ini. Saya pernah bicara sama Dr. Ziyad Abadi sendiri, waktu itu saya tanya beliau konsultasi, beliau ulamanya Jordan. Lalu beliau merincikan kepada saya banyaknya pendapat berhubungan dengan masalah itu. Ini panjang lebar pendapat ulama masalah itu. Apa yang menyebabkan jin menjadi hasad terhadap kita dan bagaimana kiat menghindarinya? Jin memang dasarnya kalau bukan jin secara umum ya, tapi syaitan. Memang syaitan itu dasarnya iblis hasud kepada Adam alaihissalam. Awalnya mereka begitu. Jadi dia hasud kenapa Adam diangkat jadi khalifah, kenapa bukan dia. Lalu dia merasa dirinya lebih daripada Adam alaihissalam sampai dia mengatakan untuk Allah tanya, "Ma manaka an tasjuda idz amartuk?" Apa yang menahan kau untuk sujud pada saat aku perintahkan? Maka jawabannya apa? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada ini, maksudnya Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini cuma karena hasad saja. Gak ada hubungannya. Allah SWT menciptakan tanah sama api sama saja. Tidak pernah ada penjelasan masalah mana yang lebih baik dari yang satunya gitu kan. Maka ini karena hasad. Semua pengikutnya iblis, ya, syaitan, syaitan-syaitan ini semuanya hasud pada manusia. Jadi dia hasud saja. Dia merasa iri gitu kan. Seperti misalnya ada hadis tentang sujud tilawah. Hadis sahih yang kata Nabi SAW, kalau seseorang membaca ayat tentang sujud lalu dia sujud, maka syaitan di sekitarnya atau di sebelahnya menangis sambil mengatakan dia diperintahkan sujud, maka dia sujud masuklah dia ke dalam surga, sementara aku diperintahkan sujud, aku tidak sujud maka aku masuk ke dalam neraka. Ya, memang mereka hasud dengan kita, gitu kan? Tapi sekali lagi makanya mereka tunggangi itu. Syaitan hanya bisa menunggangi sekitar kita. Mirip dengan hadis yang pernah saya jelaskan pada saat seorang sahabat menangkap seekor tikus, kemudian dibawa di hadapan Nabi SAW. Mau ditanya ini hukumnya boleh dibunuh enggak? Gitu kan. Ternyata pas di depan Nabi SAW lepas tikus itu. Lalu dia menyentuh api yang sedang ada di ujung tikar Nabi SAW. Tikus itu jatuhlah tumpah minyaknya, akhirnya apinya nyebar di tikar Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, beginilah cara syaitan membakar rumah-rumah kalian. Jadi tidak bisa langsung bakar, tapi dia tunggangi makhluk-makhluk yang ada gitu kan. Seperti itulah.
Apakah seseorang yang terkena penyakit hasad atau iri ataupun dengki tingkat tinggi, apakah itu tabiat seseorang dari kecil? Apakah penyakit itu bisa sembuh karena seseorang tersebut yang baru mengenal iman atau Islam? Orang tersebut dari kecil luar biasa bandel dan sering merendahkan orang lain. Efeknya sekarang Ustaz, hati dan pikiran ini sampai capek melawan seseorang tersebut. Dan seseorang tersebut adalah saya. Ya. Sekarang saya berbicara lebih 5 menit sama teman-teman, tidak kuat lama. Mohon kiat-kiatnya Ustaz agar bisa fokus dalam beribadah kepada Allah. Dan doakan saya semoga Allah angkat penyakit-penyakit saya. Ya. Tentu teman-teman sekalian memang dari kecil biasanya ya. Makanya kita sebagai orang tua kalau kita bicara masalah anak-anak, juga kita harus biasakan anak-anak tidak saling iri satu sama yang lain. Seperti kita berikan anak yang satu lebih dari yang lainnya. Hadis-hadis Nabi SAW dalam suruh adillah terhadap anak-anak kalian. Kalau saya bisa lebihkan maka saya akan lebihkan anak perempuan. Dan Nabi SAW suruh memang itu supaya anak-anak tidak terbiasa hasut dari kecil. Ya. Karena seringnya kita memberikan perubahan-perubahan atau perbedaan maka akan jadi masalah. Kecuali kita kasih perbedaan, anak laki-laki beda mainannya, anak perempuan beda. Lalu kita jelaskan, gak ada masalah. Makanya memang dari kecil biasanya ada. Ya. Makanya bibit-bibitnya harus ditutup. Karena hasad ini selain dia dosa tadi saya bilang, berbahaya buat dia. Ya, kalau dia tumbuh besar pun membawa itu maka dia akan berdosa, dia juga akan mengganggu orang lain dan seterusnya. Banyak efek-efeknya. Kalau bagaimana memperbaikinya, insya Allah dengan taubat nasuha. Karena hadis Nabi SAW yang berbunyi taubat tujubu ma qablaha, taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu, kata ulama termasuk bekas-bekasnya. Jadi kalau orang terbiasa hasad dulu, itu kan tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau dia bertaubat, taubat nasuha, merasa itu betul-betul kesalahan, maka secara otomatis ya juga dihilangkan oleh Allah SWT bekasnya. Juga tentu dia ruqyah dirinya sendiri. Karena kita sudah tahu tadi hadis-hadis tentang Nabi SAW suruh ruqyah. Kusam saja muka seseorang, Nabi bilang ruqyah. Gitu kan. Sedih menangis tadi anak kecil, ruqyah. Nabi SAW suruh ruqyah terus. Maka ruqyah diri sendiri. Untuk biasakan minum air. Kalau minum air, minum teh, minum kopi. Di ruqyah sendiri aja. Bacain ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Niat meruqyah. Kita sendiri yang tiup atau meludah di air itu. Lalu minum sendiri. Ya, diusap di bagian dada kalau sering hatinya nggak enak, hasut. Ya. Kita ruqyah sendiri diri kita minum. Pakai minyak tadi, minyak zaitun, minyak habas sauda yang diruqyah. Lalu digosok di tubuh-tubuh kita, di anggota tubuh semuanya. Insya Allah itu akan sangat membantu. Ya. Jadi itu bisa insya Allah, biidnillah. Bayi saya berumur 2 tahun. Akhir-akhir ini suka menangis malam-malam sekitar jam 10 malam. Kadang jam 2 malam tidak mau digendong seperti yang tadi Ustadz bilang. Bagaimana cara menghilangkan penyakit ain tersebut? Doa ruqyah syar'i sudah saya ucapkan. Ini insya Allah yakin, harus yakin. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoa kalian, berzikir, memohon kepada Allah, termasuk doa ruqyah. Dia kan berdoa kepada Allah minta disembuhkan. Dengan penuh keyakinan Allah akan ijabah. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi sambil baca ruqyah sambil yakin. Sering terjadi, anak-anak saya sering terjadi. Di rumah dan istri saya ruqyah sendiri. Sering terjadi. Pernah anak saya tiba-tiba muntah-muntah gitu kan. Tanpa sebab, nangis-nangis. Bacain ayat ruqyah, diusapin badannya pelan-pelan. Kadang-kadang waktu lagi di ruqyah itu dia nangis. Gak apa-apa. Gitu. Ya aja berjalan, insya Allah 5-10 menit selesai. Biidnillah. Asal kita betul-betul tekun, ikhlas, minta kepada Allah SWT agar disembuhkan, insya Allah sembuh. Biidnillah. Tidak ada masalah itu. Ya. Jadi saran saya seperti itu, harus yakin, insya Allah. Kalau tahu siapa yang hasut, termasuk sebenarnya ini. Kalau ada anak-anak begini, coba ini ukhti yang bertanya sama suaminya, dua-dua juga sama. Kalau mandi atau wudu, airnya ambil, usapin di badan anak. Mungkin dari kita sebabnya. Allahu alam, kita nggak tahu. Lalu dari saudaranya pernah terjadi begitu ya. Salah seorang peruqyah pernah cerita sama saya pengalaman dia. Jadi ada anak itu tiba-tiba tadinya pintar di sekolah, jadi malas sekolah, tiba-tiba kayak jadi orang yang bodoh-bodoh ya, kayak ngomong juga ngelantur, terus jadi malas sekolah, badannya jadi kecil. Padahal anak ini berprestasi. Ditelusuri oleh teman yang meruqyah ini, dia ceritakan kepada saya, telusuri ini anak bukan sihir. Dilihat semua unsur keluarganya segala macam, kayak nggak ada sihir, ini nggak jelas. Maka mungkinan ain. Ditelusuri ternyata dari kakaknya sendiri.
Jadi kakaknya ini rupanya menurut dia, kakaknya mengaku, tidak, saya nggak hasut sama adik saya. Betul. Tapi coba wudu aja, wudu atau mandi, diambil aja disiram ke adiknya. Adiknya sembuh. Ternyata hanya setelah dikorek-korek, baru dia. Jadi dia rupanya lihat adiknya nih prestasi di sekolah. Terus karena dia prestasi, orang tuanya sering sebut-sebut namanya adiknya, bukan nama dia. Itu sudah cukup memunculkan hasad dia. Tanpa dia sadar, walaupun dia sayang sama adiknya. Jadi kadang-kadang subhanallah dari kita sendiri atau orang-orang terdekat. Karena itu teman saya juga, seorang dokter, hafidhahullah, Dr. Hatta, beliau cerita sama saya, beliau cerita masalah hasad ini. Beliau cerita ada satu orang di Riyadh begitu. Jadi otaknya itu divonis oleh dokter, dilihat pakai alat, itu ada cairan dan harus dibelah batu kepalanya untuk keluarin cairan itu. Akhirnya ditanya sama orang syekh di sana, syekh bilang coba telusuri dulu. Mungkin hanya ain, mungkin hanya sihir. Telusuri ternyata didapatkan tantenya sendiri yang hasut dengan dia. Diambil dari wudhunya, diusap kepalanya dalam beberapa kali, 2-3 kali sembuh. Dokter pun heran, cairannya hilang. Kuasa Allah SWT. Jadi nggak mungkin salah wahyu itu teman-teman sekalian. Ya. Istri saya senang membanggakan diri di depan kaca. Ya. Setelah dandan, apa ini? Tapi saya suka sebel ketika diajak berhubungan selalu alasan. Kan tadi sudah, gitu. Padahal terakhir biologis pagi dan saya minta lagi malam. Kebetulan istri saya ada di belakang. Apa hubungannya dengan materi? Ada hubungan enggak? Anggap ada, bangga diri di kaca. Baiklah. Sebenarnya kita nasihati akhwat ya, terlepas daripada ukhti yang ada di belakang sana. Semua akhwat itu, memang tugas dia yang utama melayani biologi suami. Akad nikah asalnya itu. Baru yang lainnya. Akad nikah asalnya adalah penghalalan kemaluan. Emang itu. Dan laki-laki memang membutuhkan itu, jangan disamakan dengan perempuan. Kalau perempuan mungkin cuma butuh kapan dia terangsang baru. Bahkan Umar bin Khattab mendapatkan dari Hafsah, kalau perempuan bisa bersabar sampai 4 bulan. Gitu kan? Laki-laki 4 bulan bisa ubanan. Gitu. Kalau yang sudah menikah, yang belum menikah memang dasarnya belum tahu alam itu. Ya. Jadi mestinya melayani memang. Ukhti harus begitu dan juga itu boleh lihat diri di kaca, nggak ada masalah. Tidak ada dilarang masalah itu. Bahkan sebagian ulama ada mengatakan ada doanya, tapi doa ini sebenarnya tidak relevan dengan melihat diri di kaca ya. Ada sebagian yang mengatakan itu. Ada doa Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika wa ahsin khulqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, sempurnakanlah ciptaanku ini ya, fisik, wajah dan seterusnya, sebagaimana engkau sempurnakan ciptaan fisikku gitu. Dan perbaikilah akhlakku sebagaimana engkau juga, atau sempurnakan akhlakku sebagaimana engkau sempurnakan fisikku. Itu termasuk doa. Ada sebagian ulama mengatakan lihat di kaca, ada juga yang mengatakan tidak. Walaupun tidak, dia habis mandi segala macam, dia boleh doa itu agar Allah SWT memperindah wajah, tubuhnya dan juga ya, penampilannya. Itu juga boleh. Maka itu tidak ada masalah, tidak dilarang. Tapi dandannya seorang istri untuk suami, gitu kan? Jadi sebagai untuk ukhti ini ya, dan semua muslimah harusnya bisa melayani suami. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang istri dicorong asap rumahnya, ya maksudnya dia lagi bersihin itu, lagi sibuk pun susah untuk keluar, untuk turun, tapi suaminya panggil untuk biologis, dia harus datang. Tidak bisa tidak. Gitu kan? Wanita manapun yang dipanggil oleh istrinya, suaminya untuk berhubungan badan di malam hari, kemudian sampai suaminya marah dan tertidur, akhirnya ya malaikat akan melaknat dia sampai pagi, gitu kan? Dalam hadis lain dikatakan siapa yang membuat suaminya marah maka Allah pun yang di langit akan murka padanya. Ya. Jadi memang harusnya melayani itu. Itu poin dulu ya. Tapi karena ini kita cuma baca sepihak, kita kan tidak tahu. Siapa tahu istrinya sudah layani 3 kali, dianya nggak kenyang-kenyang. Ya. Bisa jadi. Maka kita harus adil. Kalau betul yang dikatakan memang dia baru dilayani sekali, kemudian dia butuh lagi, mungkin itu biasa saja. Ya, orang makan nasi 1 piring, masih lapar 2 piring, 3 piring susah. Gitu. Ya, mungkin orang biologis mungkinlah sekali 2 kali, maksimal 3 kali mungkin.
Ya, kalau itu kita tanya, itu juga harus ditanyakan sendiri. Akhi yang bertanya harus bertakwa kepada Allah. Betul nggak istrinya begitu? Nanti istrinya sudah kita nasihatin. Kalau istri sudah layani dan kemudian ada kesibukan-kesibukan yang lain, kita harus mengerti. Mungkin dia punya anak bayi, mungkin ada tamu. Ya, salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam syariat adalah melakukan biologis di waktu dan tempat yang tepat. Gitu kan? Jadi tidak tepat kalau misalnya lagi ada tamu rame, lagi mau melayani tamu. Ya, istri lagi mau masak, masuk. Ya. Saya tunggu di kamar, kan tidak boleh. Kalau enggak dilaknat kan. Orang mau romantis malah jadi ancaman gitu kan. Ya juga enggak boleh, harusnya bertakwa kepada Allah SWT. Saya memiliki saudara yang tiap dia ingin melakukan ibadah selalu diganggu oleh rasa cemas, gelisah sampai keluar keringat dingin. Apakah itu termasuk dari penyakit ain? Bisa. Tapi itu bukan ain sebenarnya. Kalau seperti ini indikasinya sihir ini. Kalau ain itu biasanya tidak mengganggu ke jenis ibadah begini. Ain itu lebih kepada sakit fisik, gelisah. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat mau sholat malas atau membaca Quran merasa mau marah, ya, merasa nggak enak, selalu sendawa, mengantuk, itu sihir biasanya. Tapi sama, metode pengobatannya sama. Ya, bisa dengan cara ruqyah syar'iyah. Apakah zikir pagi petang bisa juga untuk menangkal ain? Tentu saja. Sangat bisa, ya. Tolong mohon penjelasan untuk batasan waktu zikir petang itu sampai jam berapa. Yang paling baik zikir pagi itu dari subuh sampai menjelang terbit matahari. Itu yang paling baik. Tapi kalau nggak bisa, bisa sampai menjelang duhur, lewat duhur nggak ada masalah. Yang penting belum masuk waktu asar. Begitu juga habis asar, langsung habis asar. Kemudian sampai menjelang matahari terbenam. Tapi kalau terlewat ada kegiatan nggak apa-apa sampai malam. Tapi jangan luputkan ya. Karena sebenarnya zikir pagi petang teman-teman kita sedang minta kebaikan hari itu kalau pagi, malam juga malam itu. Makanya kita baca di awal lebih baik. Baca di awal lebih baik kan. Allahumma inni as'aluka khair hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Ya kita minta keberkahan hari itu, kemenangannya, ya segala macam kita minta. Makanya lebih baik kita baca di awal. Dan ini memang teman-teman harus duduk ya, harus luangkan waktu. Karena kalau tidak syaitan buat kita lalai. Jadi sebentar baca, jalan ke sana, jalan ke sini, akhirnya kita lupa. Jadi selesaikan sebentar, 10, 15 menit, 20 menit baca sebentar. Belum hafal beli bukunya atau buka di handphone, bisa cepat ya. Mohon doanya untuk teman saya yang hari ini hadir. Semoga diistiqomahkan menuntut ilmu syar'i dan semoga disegerakan jodohnya. Karena udah ngebet. Ini yang minta didoain temannya, dia sudah nikah belum? Yang sampai dia yang ngebet ini. Baiklah, semoga insya Allah semua hajat muslimin diterima oleh Allah SWT, terutama yang hadir dalam majlis kita insya Allah. Semoga Allah SWT semua kabulkan hajat-hajat yang halal tentunya, yang dibolehkan oleh Allah SWT. Bagaimana cara kita menghindari penyakit ain? Sedangkan ada hadis yang menganjurkan kita untuk menampakkan kelebihan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi kan sudah dijelaskan, yang penting kita pada saat keluar baca, kalau kita diri sendiri, u'idhu nafsi, aku melindungi diriku, minta kepada Allah perlindungan. Bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lama. Kita baca itu. Ya. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas. Ya. Seperti Nabi SAW melakukan pada saat mau tidur, ditiup ke telapak tangan, diusap di badan. Itu yang kita lakukan insya Allah. Biidznillah tidak ada masalah. Tidak usah khawatir dengan itu, yang penting kita sudah faham. Tujuan kita pelajari malam ini supaya kita tadi sudah fahami sebab-sebabnya, cara menanganinya, sebelum kena, supaya tidak kena, dan juga kalau sudah kena seperti apa. Ya. Bolehkah iri dengan orang-orang yang mempunyai jenggot lebat? Karena jenggot anak tidak selebat mereka. Bolehkah memakai obat penumbuh jenggot? Kalau niatnya ingin menjalankan sunnah Nabi SAW, tidak ada masalah. Gitu kan? Tapi kalau innamal a'malu binniyat, kalau dia niatnya hasad saja, kenapa kok orang itu punya jenggot, akhirnya saya tidak, dia hasad, ini nggak boleh, yang dilarang. Jadi tadi sudah kita jelaskan jenisnya. Bedanya kalau hasad yang dilarang, kalau kita berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut, kita merasa gembira kalau dia kena cobaan, maka itu berarti hasad, nggak boleh. Tapi kalau kita tidak berharap itu, cuma berharap diberikan seperti dia, nggak ada masalah. Bolehkah pakai obat? Boleh saja, asal obatnya halal. Dengan niat untuk menumbuhkan jenggot karena sunnah Nabi SAW boleh. Tapi kalau untuk model enggak tentunya.
Ya. Apabila saya suka upload foto jalan-jalan di media sosial tanpa ada foto. Apabila saya suka upload foto jalan-jalan saya di media sosial tanpa ada foto saya, hanya pemandangan, apakah saya bisa kena ain? Insya Allah sih kalau tidak ada orangnya enggak ya. Kecuali kalau orang memang dasarnya orang yang sedang melihat itu sangat hasut ya, mungkin. Ada orang memang sangat tinggi sekali, ya berat sekali. Jadi ada orang di Saudi itu sampai kami dapatkan informasi, lihat mobil sedikit bagus ya, tabrakan mobil itu. Ya gitu. Kalau nggak salah pernah di salah satu tablik akbar pernah saya putarkan di cuplikannya. Ya. Nah, masalah apa? Gedung. Iya. Jadi ada pohon kurma bisa rubuh, orang sakit, ya, kemah terbakar, banyak macam-macam. Kalau sudah terlalu kental hasadnya itu bahaya memang, ya. Makanya kita harus hati-hati sekali. Selalu bilang Masya Allah, Tabarakallah, kita selalu bilang, ya. Atau kita puji teman kita dan kita bilang Barakallahu fiik, Allah yubarik laka, Allah yubarik laki, itu selalu kita ucapkan. Apakah bisa minyak zaitun yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah lalu dioleskan atau diurut pada bagian yang sakit akan menjadi obat? Misalnya sakit stroke, saraf kejepit atau sakit lainnya. Tentu saja. Tentu saja. Jadi ruqyah syar'i teman-teman itu bukan hanya dari ain dan sihir ya. Ruqyah syar'i itu disepakati oleh ulama boleh untuk semua penyakit. Penyakit apa saja? Semuanya. Kalau yang disoroti adalah sihir, ain, sengatan binatang buas, karena ini yang mematikan. Ya, sengatan binatang berbisa ya, seperti kalajengking dan ular. Karena ini mematikan, maka ini yang disebutkan. Tapi penyakit-penyakit yang lain semuanya bisa. Nah, kita bisa menggabungkan antara pengobatan medis sama ruqyah syar'iyah. Ya. Teman-teman di sini kalau ada dokter pakai cara itu. Selain berikan resep dokter, kita juga berikan pengobatan nabawi, kita ajarkan ruqyah syar'iyah, atau kalau perlu ada selebaran-selebaran atau buku-buku. Kalau mau dapat pahala lebih banyak lagi, buku-buku tentang ruqyah selalu di tempat praktek ada. Ya, kalau pasien mau pulang dikasih hadiah, ini baca, itu bagus sekali. Ya. Kalau ada keinginan kita untuk dapat suami soleh, karena suka lihat pasangan orang lain itu soleh, apakah termasuk ghibah atau hasad? Insya Allah tidak. Kalau kita berharap agar mendapatkan suami yang soleh karena orang lain punya suami soleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita cemburu kenapa dia dapat laki-laki itu saya tidak, ya, dan berharap dia bisa cerai, ya, ribut, nah itu hasad. Nah, jadi nggak boleh. Kita harus bedakan di situ ya. Jadi kalau cuma berharap agar diberikan oleh Allah SWT boleh, nggak ada masalah. Jika ada seseorang yang memfitnah kita, menyebar luaskan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan sama sekali, langkah baik yang kita ambil apa? Menjelaskan kepada semua orang bahwa itu salah atau diam saja? Tidak, kita jelaskan pada orang-orang yang dibutuhkan saja. Tidak usah habiskan energi untuk itu. Kalau dia sebarin kemanapun terserah dia. Itu makin banyak dia sebarin makin besar dosanya. Gak usah kita ikut-ikutan. Gitu kan? Jangan dia gibah kita gibah, nanti dia dapat dosa kita dapat dosa, enggak usah. Tapi kita perlu luruskan kalau itu fitnah, itu tidak benar, kita luruskan pada orang-orang yang kita butuhkan. Ya. Misal memang orang-orang yang bisa menasihati dia atau orang-orang yang kita anggap bertanya, saya dengar begini benar nggak? Misalnya kita harus luruskan. Tapi nggak usah habiskan energi untuk itu teman-teman. Nggak usah. Nabi SAW pada saat kena fitnah dalam rumah tangga beliau, tentang masalah fitnah ifk, ya, Aisyah dianggap berzina dengan Safwan, 1 bulan wahyu tidak turun. Nabi SAW coba ikhtiar, tidak terlalu banyak bicara sama orang, tapi orang tertentu beliau coba tanyakan nasihatnya tanya kepada Ali, tanya kepada Zubair, yang sampai Ali mengatakan, ya Rasulullah, orang yang paling kenal Aisyah adalah pembantunya, tanya pembantunya. Maka pembantunya pun didatangi, bahkan pembantunya sempat Ali mengatakan, jujurlah kepada Rasulullah SAW. Maka pembantu Aisyah mengatakan, saya tidak pernah lihat keburukan dari Aisyah. Ya, jadi itu dibolehkan pada orang tertentu, tapi nggak usah habiskan energi buat itu. Itu saran saya, Allah alam. Karena kalau kita terus pikirkan, habiskan energi semua orang harus kita jelaskan ke fulan, susah juga ya. Menyita banyak sekali waktu buat kita itu. Insya Allah Allah akan memenangkan orang-orang yang zalimi pasti, nggak mungkin tidak. Dan makin terjerumus seseorang yang buat salah di jalan kesalahan itu, ini makin bahaya buat dia. Teman-teman kalau buat salah berhenti. Jangan diteruskan, ngakui salah sudah selesai.
Jangan begitu ketahuan salahnya makin melebar kemana-mana. Ini bahaya sekali. Karena makin banyak dosanya gitu. Dan ini makin banyak dosa berarti makin dekat dengan hukuman Allah SWT. Allah SWT kalau ingin menghancurkan satu kaum, maka Allah makin buat mereka buat kerusakan. Begitu dalam ayat. Sehingga akhirnya masuk dalam bab tadarruj itu. Ya. Karena hukuman Allah akan datang kalau dia sampai pada poin tertentu dari kesalahannya gitu kan. Tingkatan itu, maka dia kalau sampai level itu akan datang hukuman Allah, berbahaya buat dia. Mesti berhenti dan tahu diri gitu. Ya. Ustaz, saya sudah makan banyak tapi masih saja kurus, enggak gemuk-gemuk. Apakah saya kena ain? Udah kurus jomblo pula Ustaz. Doakan saya cepat nikah Ustaz. Oh ini akhwat yang bicara. Tulisannya di bawah akhwat. Mungkin di sini ada ikhwan yang suka yang kurus. Jadi insya Allah kita doakan semua mudah-mudahan yang jomblo cepat menikah. Ya. Bismillah. Yang penting syaratnya mukmin atau mukminah dan juga jangan cerewet. Harus tinggi, putih, gagah, cantik. Oh susah itu bidadari nanti di surga. Yang penting antum sudah punya pasangan, gitu kan? Bisa saja kena ain. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan, salah satu penyebabnya selain menangis tidak jelas, ada juga orang kurus kering, ya. Ini termasuk. Coba ruqyah. Ruqyah sendiri, teman-teman pulang sebentar coba ruqyah, bacain ayat ruqyah saja. Saya sering sebutkan di banyak bahasan masa ruqyah 6 surah dasar, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Baca aja 6 surah ini 3 kali, tiup ke dalam air, minum sendiri, gitu kan? Sebenarnya dari hadis Abu Dawud menjelaskan masalah itu. Yang Nabi SAW obati Thabit bin Qais tadi ya. Minyak juga begitu, disebutkan juga dalam riwayat sama. Coba dilakukan terapi saja. Dan memang tidak bisa teman-teman dengan satu kali ya. Berulang-ulang itu. Jadi mungkin minyak zaitun itu kita pakai satu botol itu terus kita pakai. Tiap hari, habis ruqyah lagi, ulangi lagi. Ya, paling bagus lagi, lebih bagus lagi karena sangat kuat kalau baca surah Al-Baqarah. Memang itu panjang, 2 juz setengah ya. Tapi kalau seseorang baca Al-Baqarah itu, kemudian dia tiupkan di air zam-zam, dia tiupkan di minyak, setiap kali mau habis diisi saja air biasa, atau ditambah dengan minyak yang lain, itu insya Allah bacaannya masih ada. Bacaannya masih ada, itu insya Allah bisa dilakukan. Kalau kita upload foto di Instagram dan banyak yang memuji, bagaimana kita menanggapinya Ustaz? Tentu ini teman-teman tergantung kebutuhan, perlu nggak? Kalau kegiatan yayasan, kegiatan sosial ya, dan haruslah istilahnya supaya orang tahu sesuatu, laporan kepada publik misal, contoh, mungkin atau mungkin ada laporan apalah kegiatan yang kira-kira memang dibutuhkan orang mungkin. Tapi kalau hanya sekedar untuk pamer, untuk jelasin, ini kan dekat sekali dengan hasad orang. Karena kan pasti pada saat itu kita tampil yang terbaik, tujuannya untuk dipuji orang emang. Misalnya paras wajah, misalnya rambut, misalnya pakaian, kan jadi masalah. Tapi kalau untuk kebutuhan orang dagang, kebutuhan orang laporan kegiatan sosial tadi, ada yang harus dipublikasikan, mungkin itu masih mending. Itu pun jangan terlalu teman-teman sekalian. Karena memang sekarang ini di zaman sekarang kata sebagian ulama yang paling banyak menjadi sumber hasad orang, ain dan sihir itu foto. Foto paling gampang. Walaupun kita nggak kenal dia bisa ambil foto kita di crop selesai. Maka cukup untuk dijadikan bahan sihir. Dan selama buhul ada sama dia ini harus kita temukan buhulnya. Karena kalau buhul ditemukan sihir batal. Kalau tidak bertahun-tahun pun bisa bertahan. Ada orang sampai 20 tahun kena sihir, 30 tahun. Ada yang sampai meninggal dunia. Gak ditemukan karena buhulnya itu harus ditemukan. Nabi SAW memohon kepada Allah agar menemukan buhulnya Lubab bin Asam dan ditemukan akhirnya di sumur tua. Dan Nabi SAW ceritakan, aku telah temukan dia, hai Aisyah, rambutku dililit di batang pohon seperti kepala syaitan. Dan Nabi SAW sudah musnahkan. Kalau buhul ditemukan langsung, dan ini masalah. Salah satu buhul itu yang bisa dijadikan sebagai alat wadah menyihir dan ain adalah foto. Kadarurat saja. Bagaimana cara menghadapi teman yang suka iri dengki? Apa yang harus kita lakukan? Karena setelah saya nasihati selalu bilang irinya merupakan iri yang wajar. Apakah ada iri yang wajar Ustaz? Ini istilah baru kalau iri wajar. Kalau yang dimaksud tadi iri, dalam arti kata dia tidak berharap hilang dari orang nikmat itu, maka itu tidak ada masalah ghibtah. Tapi biasanya orang seperti ini tidak banyak bicara gitu kan. Dia cuma lihat orang punya kelebihan, oh ya Allah kalau seandainya kau berikan aku sama, begitu. Dia nggak banyak bilang sama orang, itu orang tuh lihat tuh. Misalnya itu kelihatan dari itu, kadang-kadang metode yang digunakan kelihatan kalau orang ini hasad atau ghibtah. Ya.
Kebanyakan memang orang begitu. Dari lisannya sudah, dari ungkapan katanya sudah kelihatan, tatapan matanya sudah kelihatan. Orang ini kelihatan hasud. Maka ini berbahaya dan tidak boleh dibiarkan. Kalau ada dalam diri kita ini penyakit, berbahaya. Ya, kita termasuk dosa besar. Malam ini kita bahas masalah dosa besar. Iri dan hasud ini, dan masuk dalamnya efeknya adalah ain tadi. Bagaimana hukumnya suami yang iri dengan gaji istrinya? Karena istrinya lebih besar gajinya daripada suaminya. Bagaimana cara menasihati suami yang seperti itu? Untuk apa dia iri? Ya. Tidak perlu iri sama istri seperti ini. Ya, gitu. Kalau misalnya dia merasa istrinya lebih besar, mungkin dia kecil hati, istrinya yang besarkan jiwanya. Gak masalah kok. Saya karena kebetulan sudah punya penghasilan begini, nanti kita pakai sama-sama misalnya ya. Jadi kalau saya sarankan kiat bagi perempuan atau muslimah seperti ini, dia jangan makin tonjolkan di depan suaminya. Mungkin karena ada kepribadian sebagai pemimpin, maka dia harusnya memang dibesarkan jiwanya. Jadi misalnya jenjang pendidikan lebih rendah, pendapatan lebih kecil, ya, keadaan fisik lebih kurang ya, lebih kurang dari pasangannya. Maka ini semua harusnya pasangannya bisa merangkul dia. Bagaimana dia dirangkul, bagaimana dibesarkan hatinya, sudah ini gaji saya nggak masalah. Atau kalau perlu mencukupi gaji sudah cukup, berhenti saja bekerja. Ya, ini semua bisa jadi solusi, karena tidak mungkin kita mengorbankan suami atau istri demi pekerjaan, itu nggak mungkin. Itu mereka lebih mahal, lebih bernilai daripada harta. Harta bisa kita cari, pasangan tidak mungkin. Apalagi kalau kita sudah merasa tentram dengan dia, itu kan tidak mungkin. Ya. Allah alam, itu saran saya. Jadi rangkul suaminya, kemudian bilang sama dia, ini tidak ada masalah. Dan tunjukkan kalau ada tetap kebutuhan walaupun gaji lebih tinggi, tidak ada kelihatan sombong, jangan diolok-olok ya. Ya, jangan diolok-olok sengaja beli sepatu yang bermerek, nih saya bisa beli gara-gara saya punya gaji misalnya. Ya, sehingga kau tidak bisa beli ini, gajimu berapa sih? Nah, sering menjatuhkan suaminya, itu kan tidak boleh. Itu malah bisa berdosa. Itu seperti dia mengolok-olok ayahnya sendiri. Karena posisi suami sekarang pengganti ayahnya. Gitu kan. Setahun yang lalu saya sudah di khidbah dan saya share di media sosial. Tapi 2 minggu kemudian tiba-tiba ada hal yang membuat pernikahan dibatalkan dari pihak laki-laki. Kata orang-orang saya mungkin terkena ain. Apakah benar bisa begitu Ustaz? Dan ciri-ciri ain apa? Ciri-ciri ain itu apa? Juga solusinya? Tentu saja bisa ain. Dan sudah kita sebutkan tadi, ciri-cirinya tadi bisa sakit badannya, bisa bukan cuma baru mau nikah begini batal. Orang jadi sudah suami istri bisa cerai, bisa ribut rumah tangga. Kalau teman-teman sudah menikah kemudian tiba-tiba ribut tanpa sebab, pasangan berubah, itu bisa ain. Bisa ada orang datang hasut. Coba tanya pasangan, tadi telepon-teleponan sama siapa? Cerita apa? Bisa saja mungkin dia cerita sama temannya hasut, atau ada tamu yang datang, hasut melihat rumah, melihat keadaan macam-macam. Makanya teman-teman di rumah juga itu harus ada wilayah haram namanya ya. Wilayah yang kita haramkan lah, tidak boleh orang lain masuk. Kayak kamar tidur pribadi ya. Tempat-tempat profesi yang kita sendiri, kita sama keluarga. Maka tidak perlu ada orang lain masuk. Karena kita tidak tahu ainnya orang, hasutnya kapan. Ada namanya ruang tamu, yaitu untuk tamu. Kalau untuk yang lain tidak perlu. Karena ada juga orang terlalu los, kamar dia pribadi semua orang boleh masuk. Enggak, jangan. Karena orang kita tidak tahu hasutnya. Ya, apalagi orang yang baru datang kerja, ya mungkin membantu di rumah, tanya dia. Ya, jelaskan, ini kamar saya mau dibersihkan ya, tapi begini, diberikan peraturan-peraturan itu. Atau kalau tidak usah, dia masuk waktu-waktu darurat saja, atau tidak masuk sama sekali. Itu lebih baik. Saya sering menulis tentang planning-planning saya di papan di kamar kas. Sehingga membuat teman saya banyak yang tahu. Apakah yang saya lakukan ini memunculkan hasad kepada kita? Insya Allah sih tidak ya. Kalau cuma ini maksudnya di kamar kos ya. Tentang planning-planning saya. Kalau mau lebih aman, program-program yang merupakan masa depan, sesuatu yang baik, lebih baik di handphone saja disimpan di memori ya. Simpan di note yang kita bisa simpan, itu lebih baik daripada di papan tulis. Tapi kalau memang itu memang sudah menjadi program kita sehingga kita nggak lupa besok pagi saya harus 1, 2, 3, 4, 5, maka insya Allah nggak ada masalah, insya Allah. Kecuali kalau teman-teman merasa orang sekitarnya khawatir hasut, ya sudah, jangan. Tambah 1, apakah boleh meruqyah orang non muslim? Boleh. Boleh, gak ada masalah. Mudah-mudahan jadi penyebab hidayahnya malah. Gak ada masalah. Dalilnya jelas hadis Bukhari. Ada sahabat-sahabat yang pernah mau bertamu di satu kaum, kemudian mereka nolak.
Gitu kan? Mereka dalam keadaan non muslim itu. Karena mereka tidak kenal para sahabat ini. Lalu kemudian para sahabat pun tinggal di luar perkampungan mereka. Jadi kurang aman, mungkin ada binatang buas segala macam. Tiba-tiba dengan hikmah Allah malam itu, kepala suku mereka disengat oleh ular atau kalajengking gitu kan. Sehingga badannya kena bisa semua. Mereka coba obati nggak bisa-bisa. Akhirnya salah satu di antara mereka bilang, coba tanya orang-orang tadi itu, mungkin mereka punya obat. Maka datanglah sahabat-sahabat ini mengatakan, baik kami mau obati tapi dengan syarat. Kami bisa nginap malam ini di sini. Iya boleh, tidak ada masalah. Lalu dibacalah Al-Fatihah, lalu disemburkan ludah ke lukanya, ya sengatan tersebut lalu sembuh. Sementara yang dirukin orang non Muslim. Ya, itu Allah alam yang saya tahu. Apakah men-share foto di sosmed memakai cadar bisa terkena ain? Bisa sekali. Bisa. Jadi apa saja bisa kena ain, gitu kan? Yang penting kita, makanya saya bilang teman-teman, yang tidak dibutuhkan kayak ini foto di sosmed ini, kalau tidak diperlukan tidak usah. Kalau darurat baru. Allah berikan kita kelebihan, ya sudah kita bersyukur kepada Allah dengan kelebihan itu. Yang Allah halalkan menikmati dari pasangan, ya sudah. Kalau enggak, ya sudah enggak usah. Ya enggak perlu teman-teman, karena medsos ini pengaruhnya besar sekali, apalagi tersebar sana sini ya. Tersingkap sedikit aurat saja sudah cukup untuk kita tanggung dosa. Berapa banyak orang yang nonton, begitu juga dosanya. Jadi untuk apa? Enggak ada gunanya gitu ya. Ini sama juga, walaupun pakai cadar bisa kena ain. Ya, karena bisa saja orang pakai cadar, dia pajang fotonya, mungkin ada kelebihan. Mungkin bola matanya, mungkin bulu matanya, banyak sekali. Syaitan bisa bisikan sesuatu pada orang yang sedang hasuti kita, maka bisa kena. Gitu kan. Pertanyaan di luar tema, tapi anak sangat membutuhkan jawabannya. Insya Allah minggu depan anak menikah, mengingat peraturan pemerintah untuk melakukan tes darah. Qadarullah calon anak terkena penyakit HIV. Dan insya Allah anak sehat, mengingat penyakit tersebut menular. Anak bimbang untuk mengambil keputusan Ustaz, khawatir was-was syaitan. Kalau orang ada penyakit begini betul ya, dalam keadaan betul, memang kena penyakit ini dan positif gitu kan, maka memang tidak apa-apa orang tidak lanjutkan pernikahan. Karena ini berbahaya sekali, penyakit bisa menular. Menular pada dia yang sehat, menular juga pada anak-anaknya gitu kan. Maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama, dia menunda dulu pernikahan, jangan buru-buru. Ya, tetap dia tidak batalkan pernikahan ini, tapi dia menundahnya dengan cara dia juga membantu supaya orang ini, calon pasangannya bisa berobat. Jadi itu bisa diobati insya Allah, tidak ada yang tidak bisa diobati. Penyakit HIV pun walaupun menurut medis tidak bisa sembuh, tapi kata Nabi SAW, tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah ikutkan bersamanya obatnya, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Coba terapi. Ya, di antara terapi yang paling baik adalah ruqyah, bekam, ya, terus konsumsi madu yang asli. Ya, kata Nabi SAW, kesembuhan ada di 3. Kesembuhan berarti semua penyakit. Konsumsi madu, untuk madu yang asli, bekam, dan juga kai. Menggunakan besi panas. Tapi aku melarang umatku memakai kai ini. Kecuali darurat sekali, ya, pengobatan terakhir. Makanya itu untuk masuk habatus sauda, jintan hitam, coba terapi. Suruh terapi dulu. Kalau tidak mau misalnya, sudahlah nanti aja gini, ya sudah jangan dilanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menunjukkan kepada penanya ini sekarang, justru untuk dia memikirkan dan mempertimbangkan baik-baik. Dan ini penyakit menular yang bisa pindah kepada dia, bisa pindah kepada anak-anaknya, gitu kan? Dan berbahaya sekali. Maka saran saya Allahu alam lebih baik dihindari. Saya ikhwan baru mulai kerja dengan hasil pas-pasan untuk kehidupan saya. Saya ingin menikah dengan salah satu tujuannya untuk membuka pintu rezeki. Tapi kakak perempuan saya masih belum setuju karena beliau menganggap finansial saya masih belum cukup. Di samping itu mungkin karena beliau juga belum menikah. Takut saya langkahi. Pertanyaannya, apakah saya boleh menikah tanpa izin keluarga saya? Walau sebenarnya saya juga belum punya calon istri. Dari tadi kita baca di awal ini pikirannya sudah ada pas. Baiklah, kita hargai niat yang baik. Daripada antum yang tidak ada niat sama sekali. Pertama sekali, saudarinya nggak punya hak menahan ini. Nggak ada hubungannya antara pernikahan antum dengan adik atau kakak perempuan antum. Nggak ada hubungannya. Kalau ibu mungkin masih bisa jadi pertimbangan. Oh saudari kita tahan, nggak usah nikah dulu, belum ini, nggak usah pedulikan. Kebutuhan antum lihat, melangkah saja. Yang penting orang tua ridho. Itu berhubungan dengan masalah saudari, gitu kan? Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dia menentukan atau tidak, gitu. Kalau masalah bolehkah menikah tanpa izin keluarga, boleh. Laki-laki tidak butuh wali. Antum beda sama perempuan, datang ke satu kampung, datang ke imam masjid, saya mau nikah, ditunjuk, menikah langsung, nggak ada masalah. Yang penting syarat-syarat pernikahan dipenuhi kan.
Tetapi tata keramanya keluarga tahu ya. Apalagi kita harus iklankan, maka itu sangat baik kalau keluarga memang terlibat. Tapi khusus masalah apakah wajib izin atau tidak, tentu tidak ya. Tentu tidak. Dan saya sarankan tidak apa-apa, bismillah melangkah saja ya. Dan menikah saya sudah bilang, kalau pas-pasan menikah juga dengan wanita yang cukup dengan pas-pasan itu. Yang bedaknya 20.000 ya. Yang bisa makan nasi uduk, satu bungkus itu. Kalau cari yang biasa di mall belanja 2 juta tiap bulan susah gitu kan. Akhirnya kita utang sana sini. Jika istri pergi dari rumah, la haula wala quwata illa billah. Jika istri pergi dari rumah, gimana sikap saya? Istri saya sudah pergi 2 minggu. Istri saya sudah mengenal sunnah. Istri saya sering ikut kajian ustadz. Istri saya orang yang keras kepala. Saya sudah cari kemana-mana, termasuk ke tempat mertua di Palembang. Istri saya namanya, tidak usah disebut namanya ya. Apa yang harus saya lakukan ustadz? Yang pertama, antum istighfar kepada Allah SWT. Muhasabah dulu. Mungkin ada dosa yang antum lakukan. Ya. Jadikan sebagai bahan muhasabah. Karena sebagian ulama salaf mengatakan, ini sebagian mereka mengatakan, saya mengetahui saya punya dosa kalau saya melihat perubahan terjadi pada istri saya. Disebutkan secara khusus istri. Tunggangan saya, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Mereka anggap itu sebagai peringatan dari Allah. Jadi tidak ada salahnya, antum istighfar kepada Allah SWT. Mungkin ada sesuatu salah antum tidak tahu dari makanan haram atau yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, tidak usah berhenti mencari dan berdoa, ikhtiar. Libatkan keluarga-keluarga, sampaikan pesan. Kalau memang saya salah, maka saya bersedia minta maaf. Kalau istri saya salah, saya mau siap rangkul, gitu kan. Jadi coba sebarkan itu. Coba, sudah cukup banyak ikhwah yang menghadapi masalah seperti ini. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan kesabaran dia, ketabahan dia, dengan dia muhasabah, maka Allah SWT mudahkan dia bisa menemukan. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang yang berusaha untuk mencari, menempuh jalan-jalan menuju jalan kami akan mudahkan jalan-jalan kami. Di antaranya adalah orang ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya. Insya Allah Allah kasih dia jalan keluar ya. Ini juga bahayanya teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya antum yang bertanya ini tidak sampai pada tingkat memang menjadi penyebab istri pergi, maka berarti penyebabnya dari istri. Ini biasanya orang ketiga. Makanya saya ingatkan hati-hati teman-teman dengan medsos ini ya, dengan Instagram, dengan Facebook, ya alasan ta'aruf, ya pasang foto. Bahkan saya dengar ada kalimat-kalimat yang tidak baik ini, tidak boleh ada. Ada sebagian akhwat kita, ya pada saat itu disampaikan. Ini istri saya sempat bicara dan mengatakan, ada di antara akhwat yang mengatakan dia sudah harus punya kenalan ikhwah lain, walaupun ada suaminya, cadangan. Kalau cerai sama suaminya ada yang siap menggantikan. Ini haram dalam Islam, bagaimana cara? Nggak boleh ini. Itu urusan nanti. Kalau tidak, kan gitu. Akhirnya nanti terbuka komunikasi tidak sehat dengan laki-laki itu, keluarlah syaitan menunggangi lisan dia dengan kalimat-kalimat yang mungkin suaminya tidak pernah ucapkan, maka dianggap laki-laki ini lebih baik. Itu terjadi perceraian. Tidak boleh ini semua, ya. Kayak harusnya dijaga. Allah alam, yang saya tahu, insya Allah dengan antum bersabar, berusaha, Allah SWT akan mudahkan nanti. Apakah memakai baju pemberian istri yang sudah meninggal dunia, pahalanya akan mengalir atau amal jariah untuknya? Dalam kurung baju koko yang dipakai untuk sholat. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ini termasuk suami yang masya Allah nih, ya, masih mau mengenang istrinya walaupun sudah meninggal. Dan itu termasuk contoh dari Nabi SAW. Ya, beliau seringkali mengenang apapun yang berhubungan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini menandakan cinta yang baik, ya, yang positif. Insya Allah bisa menjadi amal jariah itu. Dan bagi akhwat yang menikah dengan duda atau menghadapi poligami harus siap masalah itu ya. Tidak boleh ukhti menikah sama seorang duda lalu kemudian merasa cemburu kalau seandainya dia menceritakan tentang kondisi istrinya yang dulu. Gak ada masalah, dengarkan saja. Bilang insya Allah bantu saya supaya saya bisa jadi lebih baik ya. Mungkin saya bisa menjadi seperti dia atau saya bisa lebih baik. Itu yang dilakukan. Jangan malah ribut gara-gara masalah itu. Ya, tidak boleh sama sekali. Insya Allah tahun depan anak ingin menikah dengan akhwat yang baru mengaji. Dia mengenal sunnah. Apa saran Ustaz agar anak dapat membimbing supaya calon anak istiqamah mengikuti sunnah? Komitmen aja sama-sama teman-teman sekalian ya. Kalau saya sarankan majelis ilmu tidak boleh ditinggalkan. Setelah menikah tetap ada jadwal sama-sama menuntut ilmu, ya, mendengarkan ilmu, jadwalkan setiap hari, buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Kemudian juga sama-sama menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, ya, supaya bisa saling mengerti. 11 poin dari yang saya jelaskan sebenarnya secara umum, itu insya Allah coba diterapkan. Biidznillah akan langgeng rumah tangganya. Saya dan istri sama-sama bekerja. Gaji istri saya lebih besar daripada saya. Jadi segala kebutuhan rumah tangga kami bagi dua. Hal ini sudah kami bicarakan sebelum kami menikah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz?
Saya selalu berdoa kepada Allah agar saya diberikan rezeki tambahan oleh Allah agar dapat menafkahi istri saya sepenuhnya dengan layak. Mohon doanya juga Ustaz, saat ini istri saya sedang mengandung usia 3 bulan setelah 3 tahun menikah. Semoga kelak anak kami dapat menjadi anak soleh dan soleha dan dapat menjadi penyejuk hati kami berdua. Insya Allah apa yang diniatkan Allah kabulkan biidnillah, dan semua muslimin dan muslimah juga yang punya hajat Allah subhanahu wa ta'ala penuhi selama itu kebaikan dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah kesepakatan, kalau sudah terjadi pembicaraan antara suami istri dan istri bersedia untuk terlibat dalam masalah nafkah rumah, nggak ada masalah. Yang penting bukan antum paksakan itu. Bukan antum haruskan untuk mengatakan ini kebutuhan rumah 3 juta, gaji kamu kan 2 juta, kamu serahkan 2 juta semuanya, saya tambah 1 jutanya. Ini nggak boleh. Kalau dia ikrah, dia terpaksa, nggak boleh. Itu sama dengan antum mengambil harta secara batil. Nggak boleh. Allah mengatakan, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kalian memakan harta kalian atau di antara kalian dengan cara batil, maksudnya tidak dengan hak, ya. Tapi kalau dia ridho, dia mau, ya, apalagi dia mengatakan sudah tidak usah saya dikasih nafkah, saya udah punya gaji, maka itu tidak ada masalah. Insya Allah tuh asal sama-sama ridho nggak ada masalah. Apakah boleh jika seseorang menikah adik istri yang sudah meninggal? Semoga Allah SWT meridai Ustadz dan ikhwah sekalian. Ya, semoga Allah memudahkan urusan ikhwah di sini. Boleh, kalau bukan poligami, ya. Boleh nggak kalau istri meninggal lalu kita menikahi kakak atau adiknya istri? Boleh, asal istri kita sudah cerai atau meninggal dunia. Tapi kalau disatukan dalam poligami nggak boleh. Allah katakan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sabaq, ya. Dan tidak boleh kalian menggabungkan adik kakak dalam kehidupan rumah tangga kecuali yang sudah berlalu di masa jahiliyah. Tapi kalau sudah meninggal nggak ada masalah. Dan itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabi SAW pada saat beliau menikahkan Ruqayyah kepada Utsman bin Affan. Setelah meninggal dinikahkan lagi dengan Ummu Kalthum. Ya, makanya Utsman bin Affan dapat julukan Dzun Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 anak Nabi alaihissalam. Bagaimana jika akhwat incaran hobi dengan K-pop dan Korea-Koreaan? Bagaimana cara menasehatinya? Sedangkan dia belum menjadi tanggung jawab dan muhrim saya. Kenapa antum harus nikah dengan begini? K-pop dan segala sih. Cari yang muslim, ya muslim, ikut Korea kenapa? Untuk apa ini? Ya. Jadi tidak usah jadikan incaran begitu. Yang incaran ini teman-teman, orang menikah bukan hanya sekedar teman, ya. Bukan hanya sekedar menjadi pacar yang halal, dia memang akan jadi ibu anak-anak kita, akan jadi kadang-kadang di satu sisi dia bisa menjadi teman, sahabat bertanya, bisa menjadi tempat untuk berbicara, tempat teman untuk berbicara, bisa segala macam, fungsinya banyak sekali istri itu. Jadi bukan hanya sekedar istri menikah kemudian hanya dinikmati dari sisi biologis, bukannya itu, terlalu sempit kalau rumah tangga seperti itu. Makanya teman-teman harus wanita yang dewasa, yang bijaksana, ya, yang sudah siap untuk menjadi istri. Kalau antum habiskan waktu hanya untuk mengurus dia dengan kekanak-kanakannya, dengan pergaulannya, ini habis waktu untuk apa? Apalagi teman-teman yang pekerja keras, Masya Allah sudah kerja di Jakarta, butuh istri yang sudah mapan, yang siap untuk masak. Kita pulang ke rumah sudah siap, dia juga sudah siap, bukan lagi baru dipandu, ya. Maka ini poin yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Allah alam, yang saya tahu begitu. Bahkan saya tahu seorang ikhwah, dia mengatakan, Ustadz, saya salah nggak? Kalau saya S1, saya ingin cari istri saya yang S2. Kalau saya S2, saya ingin cari yang S3. Saya tanya kenapa? Karena saya ingin seorang istri Ustadz yang sudah siap untuk melayani saya di rumah. Saya bilang nggak salah, bisa saja. Karena memang ada orang tidak mampu teman-teman mengurus anak yang masih 17 tahun, 15 tahun, 18 tahun, sibuk. Ya, kita pulang bukannya siap makanan malah minta permen. Ya. Malah minta ini dan itu. Akhirnya tidak, rumah berantakan, tidak diurus. Nah, itu bukan itu yang diharapkan dalam rumah tangga. Diharapkan orang yang sangat mapan. Makanya perlu tahu keluarganya, perlu berbicara sama keluarganya, ya, sampai di mana pendidikan rumah tangga itu yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ada orang tua Masya Allah bijak, anak-anaknya dari kecil sudah dilibatkan di dapur, anak perempuannya sudah dilibatkan dalam membersihkan rumah, dilibatkan untuk menjaga adik-adik yang kecil, jadi dia sudah terbiasa. Ada tidak sama sekali, ya. Ada sebagian ikhwah menikah dengan seorang akhwat yang Masya Allah di pengajian jilbabnya besar segala macam, begitu memang kita dia kaget. Jadi tidak tahu masak, tidak tahu buat masak nasi, nggak tahu. Gitu. Gimana caranya? Harus suami yang ajarin. Apalagi kalau goreng, apalagi kalau ini, belum pakaian, harus minta sama orang tuanya terus. Orang tuanya yang cuciin bajunya, orang tuanya segala macam. Ini tidak mendidik. Sehingga ini tidak mapan, gitu kan.
Kita butuh rumah tangga teman-teman, orang yang sudah mapan. Ambil ilmu itu tuh penting, terutama bagi yang belum menikah. Orang-orang yang mau dinikahi itu harus yang sudah siap menjadi istri. Saya mendapatkan jodoh saya. Dua dan ikhtiar sudah saya apa ini? Apakah itu cobaan buat saya? Soalnya saya sudah 27 tahun dan saya punya pekerjaan dan merasa sudah siap. Mungkin maksudnya ini sudah sampai umur 27 tahun, sudah ikhtiar tapi masih belum datang jodoh juga gitu ya. Kalau memang betul-betul ya, artinya dengan kita coba membuka diri, masih belum ada yang melamar. Misalnya kalau ini akhwat ya, kemudian memang setiap ada yang melamar terus kemudian gagal lagi, maka bersabar, nggak ada masalah. Bersabar saja, insya Allah Allah SWT akan datangkan yang terbaik. Selama kita benar di jalan Allah SWT tidak ada masalah. Ya, ada banyak akhwat yang Masya Allah, Allah SWT berikan dia cobaan, nanti umur 30 tahun, 33 tahun, 35 tahun baru dia menikah. Tapi diberikan oleh Allah SWT laki-laki yang cocok buat dia. Makanya teman-teman dalam berdoa, dianjurkan untuk tidak tanda kutip di sini mengatur Allah. Saya pernah ingatkan itu ya, waktu kami tabligh akbar di Makassar itu dengan Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah, salah satu pakar hadis dari Jordan, pernah datang di Indonesia mengisi daurah buat dai-dai di Malang waktu itu. Kemudian beliau di Makassar, saya kebetulan ada acara tabligh akbar lalu saya terjemahkan beliau. Beliau mengatakan salah satu yang dikatakan adalah judul tabligh akbar kalau nggak salah wasiat emas para kaum salaf. Di antaranya dia bilang, saya mau berbagi ikhwan dan akhwat sekalian. Saya ini dulu waktu menikah karena semangatnya ingin punya anak yang pejuang, yang jadi dai, yang jadi mujahid, dia bilang. Maka saya bilang, ya Allah jangan engkau karuniakan aku anak kecuali laki-laki. Ya. Saya selalu bilang begitu. Maka dia bilang, subhanallah 5 kali istri saya hamil 5 kali keguguran. Dan selama keguguran itu, anak saya semua perempuan itu. Karena dia minta kepada Allah SWT, jangan kasih anak kecuali laki-laki. Jadi 5 kali gugur terus. Sementara itu anak perempuan yang Allah kasih. Gitu. Dia bilang, lalu kemudian saya temui guru saya, kebetulan beliau muridnya Syekh Albani, rahimahullah. Maka dia bilang, saya tanya sama Syekh Albani, Syekh, tolong nasihatin saya, doakan saya supaya saya dikasih anak. Maka Syekh mendoakan, semoga Allah karuniakan kau anak yang soleh. Laki-laki atau perempuan. Gitu kan? Padahal Syekh tidak tahu permasalahan dia bilang, tidak tahu kalau istri saya sudah keguguran sampai 5 kali. Maka saya pun berdoa seperti apa yang guru saya berdoa, ya Allah karuniakanlah saya anak yang soleh atau soleha. Maka setelah itu lahirlah anak. Saya kebetulan pernah datang ke Jordan ke rumah beliau di Amman, diundang makan waktu itu sebelum masuk ke Palestina. Maka pada saat itu makan di rumah dilihatin sama dia, ini Khalid anak-anak saya, anak laki-lakinya ada berapa, 3 orang atau 4 orang, ada anak perempuannya, tapi anak perempuan karena sudah dewasa di dalam. Dia bilang, alhamdulillah saya sekarang punya anak 6 atau 7, anak dia laki-laki dan perempuan, ya, selang-seling satu sama yang lain. Dia bilang setelah saya berdoa begitu, alhamdulillah istri saya hamil, melahirkan normal semuanya, dan sampai sekarang semuanya sehat, gitu kan. Artinya teman-teman, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara umum, ya Allah karuniakan saya pasangan yang soleh dan soleha. Tidak usah sebutkan kriterianya. Ya Allah saya mau yang tinggi, yang putih, yang begini dari keturunan ini. Jadi kalau belum ada itu tunggu sampai datang, gitu kan. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah SWT, nanti Allah tunjukkan kepada kita, insya Allah itu akan lebih mudah, ya. Karena kebanyakan juga ini tadi saya bilang, kalau seandainya memang yang bertanya ini sudah ikhtiar dan belum datang, bersabar. Tapi kalau sudah datang dan dasarnya kita banyak menolak, maka ini harus hati-hati. Waktu Nabi SAW melamarkan buat Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi, memang disebutkan cirinya begitu ya, wajahnya agak kurang, fisiknya kecil ya. Sampai waktu dia meninggal mati syahid itu diangkat oleh Nabi SAW dengan 1 telapak tangan, karena kecilnya sahabat Nabi. Nabi SAW sayang sekali sama Julaibib. Sampai beliau mengatakan, Julaibib bagian dari aku bagian dari Julaibib ini. Waktu mati syahid. Dan memang betul-betul walaupun badannya kecil tapi imannya kekar. Dia waktu ditemukan di perang Uhud meninggal, itu ada 6 atau 7 orang kafir mati di sekitar dia, dibunuh oleh dia. Yang jelas Nabi SAW datang ke rumah seorang Ansar, terkenal punya anak gadis cantik dan pintar, orangnya punya kelebihan wanita tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan setelah salam, saya punya hajat dengan anak perempuan kalian. Artinya seperti Nabi mau lamar, tiba-tiba mereka sangat senang mengatakan, kalau untuk anda ya Rasulullah, silahkan. Jadi setiap saat kami bisa menerima lamaran itu. Kata Nabi SAW, bukan buat saya, tapi untuk Julaibib, gitu kan? Maka kata mereka, kalau Julaibib kami pertimbangkan ya Rasulullah, gitu. Karena memang Julaibib dikenal orangnya fisiknya kurang, paras wajahnya kurang, gitu loh. Tapi hikmahnya luar biasa. Ternyata anak perempuan ini orang beriman kepada Allah. Lalu dia kata Nabi SAW, cobalah tanya anak kalian. Maka mereka tanyalah, ditanyakan. Lalu kata perempuan tersebut tiba-tiba membuat kaget orang tuanya, jangan tolak lamaran Nabi SAW untukku. Maka diterimalah
lamaran Julaibib, dan akhirnya perempuan itu menceritakan setelah itu betul Allah memberikan ya taufik dan kemuliaan dengan Julaibib ini. Dan dia mati syahid, pasti dia masuk surga gitu kan. Itu juga dengan kasus waktu menikahnya Zainab binti Jahash dengan Zaid bin Harithah, walaupun nanti cerai. Tapi Nabi SAW yang memberikan pilihan, menikahnya Bilal dengan wanita-wanita mulia dari Ansar. Itu semua pilihan Nabi SAW. Artinya, kalau telah datang teman-teman, bukan cuma sekedar fisik jadi tolok ukur, tapi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala baik. Mungkin itu yang terbaik buat kita, gitu kan? Kalau kita tulus menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bisa ubah keadaan-keadaan mungkin di mata orang biasa, tapi di mata kita punya kelebihan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Atau kadang-kadang kalian membenci sesuatu tapi itu lebih baik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu masalah itu. Jadi mungkin Allah alam saran saya untuk penanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami masalah ini. Anak saya baru masuk pesantren tapi bukan pesantren sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Nggak apa-apa kan kalau anak saya pesantrennya di sana? Apa harus dipindahkan? Yang dimaksud dengan pesantren sunnah adalah pesantren memang yang punya rujukan yang benar, gitu kan? Karena banyak juga pesantren teman-teman yang memang tidak menggunakan rujukan yang benar. Akhirnya pergaulan anak-anak kita tetap bebas, ya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran syari masih terjadi, masih bergaul pacaran, masih musik sana sini. Jadi ini masalah juga ini, ya. Kalau ditanya kepada saya apakah harus pindah, jawabannya iya. Ya. Karena sayang, dia pakai waktu 5-6 tahun dari SMP sampai SMA, lalu dididik dengan pendidikan yang salah, ini sayang sekali. Apakah salah jika seorang istri mengingatkan suaminya agar berperilaku baik dan dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya karena pergaulan sang suami yang tidak baik? Bagaimana cara menasihati yang baik, Ustaz? Saya sudah sering sampaikan ini, ya. Kalau suami sama dengan menghadapi ayah, anak laki-laki. Laki-laki itu punya sifat kepemimpinan dan pemimpin tidak suka dihardik, tidak suka disalahkan. Laki-laki kami ini, ibu-ibu harus tahu, kami kaum laki-laki ini Allah sudah ciptakan untuk menghadapi dunia luar rumah. Panasnya matahari, hujan, ya, nagih utang, ngantar jenazah, sholat jamaah, jihad, itu kerjanya laki-laki. Jadi kulit kami memang kulit itu, makanya nggak butuh sunblock, nggak butuh hand body laki-laki. Kalau ada pakai krem-krem, aneh juga ini laki-laki. Kalau perempuan beda memang di situ. Nah, karena kita sudah alamnya di luar rumah, laki-laki itu sifat defense-nya kuat sekali, pertahanannya kuat sekali. Kita ini laki-laki sadar nggak sadar, pertahanan kuat. Kalau diserang orang itu, maka dia melawan. Kalau ibu nanyanya, kamu begini ya, maka defense duluan. Enggak, biasa begitu, spontan. Maka ibu harus gunakan retorikanya ibu sebagai wanita. Allah kasih suara yang lembut, mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah. Itu yang dilakukan. Cara negurnya gimana? Ada hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga. Pasti masuk surga nih wanita. Siapa ini? Yang kalau dia menyakiti suaminya, dia yang salah, atau dia disakiti. Perhatikan kalimat dia disakiti. Dianya lagi sakit hati nih. Apa yang dia lakukan? Marah-marah kah? Minta cerai kah? Pulang ke rumah orang tuanya kah? Bukan. Nabi SAW bilang, dia datang memegang tangan suaminya. Lalu mengatakan, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho. Apa maknanya? Dia nggak bilang, kau salah ya, kau harus begini. Enggak. Kalau saya punya salah, maafin saya duluan ya. Lulu tuh hatinya laki-laki. Iya enggak? Sekarang teman-teman kita buat salah. Istri kita datang pegang kita, peluk kita lalu mengatakan, kalau saya salah maafin ya. Tentu kita langsung mengatakan tidak, saya yang salah. Karena ada rangkulan kan. Banyak suami tidak mau cerita sama istrinya, kadang-kadang istrinya seperti poluan. Masuk depan pintu, kenapa terlambat? Tadi sudah makan belum? Sudah makan. Saya sudah masak setengah mati, kenapa nggak makan? Ini rumah tangga atau penjara ini? Ayo makan ya. Oh tadi saya sudah makan sama teman. Oh ya Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Tidak apa-apa, jangan tersinggung. Nanti ambil makanan mungkin kita makan sedikit. Mau nggak saya suapin? Dirayu. Mau pasti. Ini tuh makanan sudah siap di meja makan. Sibuk dengan ini. Suaminya baru pulang kerja, istirahat malam, duduk sebentar. Ayo tidur sudah malam. Besok kan mau kerja. Ini anak atau suami nih? Hah? Bagaimana modelnya? Ada teman saya ceraiin istrinya gara-gara itu. Subhanallah, saya tahu dia faham agama, bahkan kadang-kadang saya konsultasi, kadang-kadang diskusi sama beliau S2 di Ummul Qura gitu kan, dosen ngajar di Mekah. Dia nikah, terus dia cerai. Saya tahu betul gitu, karena dia bilang sama saya baru ceraikan istri saya. Baru saya mau ngomong, dia bilang, Khalid, dalil apapun yang kau keluarkan saya sudah tahu.
Dia paham gitu. Dia udah tahu saya mau nasihatin. Baiklah, kalau gitu saya cuma mau tahu kenapa antum ceraikan. Dia bilang, ya akhi, saya menikah, mau nikah sama perempuan. Bukan security ini, bukan satpam ini. Loh memang kenapa? Dia bilang saya ngajar di kampus. Begitu pulang ya, ke rumah, buka pintu, istri saya sudah tangannya di pinggang. Kenapa terlambat? Loh macet jalan, masa sih? Loh ngapain ini dicurigain? Rumah tangga apa dimulai dengan kecurigaan? Masuk ke rumah, tanya ada makanan nggak? Ada di meja. Udah siap. Saya butuh istri yang sambut, ambil tas laptop saya, rangkul dulu saya masuk, ya kan? Salaman yang benar, kemudian ajak dia meja makan, tawarin yang baik, supaya barang dagangannya ini laku lah, ya. Makanannya laku jadi pahala buat dia. Ini enggak, ancaman semua. Dia bilang yang lebih parah Khalid, dia dosen kebetulan. Dia lagi ngetik, dia bilang saya lagi ngetik materi, dia keluar di depan kamar, taruh tangannya di pinggang. Ayo tidur sudah malam. Padahal ini istri saya lebih muda daripada saya. Jadi dia marah-marah. Saya sudah ingatkan berapa kali tidak mau tahu. Ultimatumnya sampai 3 bulan sudah selesai. Saya ceraikan akhirnya. Jadi muamalahnya syariat sudah datang. Ibu rayu suaminya. Gunakan suara yang lembut itu. Maka itu insya Allah akan bisa melunakkan hati suami. Kalau dihadapi dengan cara laki-laki sudah pernah saya bilang. Ibu pecahin piring satu, dia pecahin 1 rak. Ibu ketuk pintu, dia bisa rubuhin pintu, dia lebih kuat. Jangan lawan dengan itu. Tapi air matanya, suaranya yang syahdu, jaman tangan yang lembut itu luar biasa. Itu resep paling bagus. Ya. Saya kasih rahasianya, asal mau diterapin saja. Bapak-bapak juga nanti habis ta'lim mungkin pulang-pulang istrinya jadi lembut, jangan bilang loh kok berubah. Kadang-kadang istrinya sudah mau terapin, kok aneh kamu ini. Jangan begitu. Oh Masya Allah ilmunya sudah diterapin ya, balas juga dengan kebaikan gitu. Jelas nggak ini? Jelas. Alhamdulillah.